Oke. Halo semuanya, kenalin, nama aku Muhammad Falih dari Teknik Dirgantara 2018 selaku Ketua Kaderisasi Awal Terpusat ITB atau KAT-ITB tahun 2021. Halo semuanya, kenalin nama aku Royan, aku alumni ITB dari Informatika angkatan 2015 dan juga mantan peserta Dikpus. Jadi, Diklat Terpusat merupakan suatu bentuk pendidikan dan kaderisasi bagi teman-teman angkatan 2020 untuk konteksnya tahun ini, dan harapan agar kedepannya setelah kalian mengikuti kegiatan ini, kalian tuh bisa lebih tahu sebenarnya ada apa sih di KM ITB ini. Sebenarnya tuh ada elemen apa aja di KM ITB ini. Kemudian juga kalian tuh bisa lebih memetakan sebenarnya kayak aku sebagai seorang individu, kan sebagai seorang individu bisa tahu potensi kalian tuh apa dan lingkungan apa yang cocok buat aku kedepannya. Dan dari situ kalian bisa lebih membuat dampak yang lebih besar lagi nih buat lingkungan sekitar kalian gitu. Selain itu juga, sesuai dengan visi KAT-ITB 2021, yakni KAT-ITB sebagai ruang inspirasi bernavigasi budaya dalam memiliki satu kesadaran kontribusi untuk Indonesia. Di sini harapannya kita tuh bisa sama-sama loh untuk saling inspirasi, saling terinspirasi untuk mau mempunyai kesadaran berkontribusi untuk Indonesia. Dengan juga harapan itu bisa lebih kontekstual lagi nih dampak yang kita berikan, karena kita dikenalkan juga nih akan potensi serta kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia gitu, sehingga kita bisa tahu sebenarnya kayak gimana kondisi masyarakatnya, gimana kondisi lingkungannya juga gitu istilahnya, dan dampaknya itu bisa lebih kontekstual gitu buat lingkungan sekitar kita juga. Selain itu juga harapan itu dengan kita tuh bisa sama-sama bergerak sebagai satu KM ITB melalui KM Diklat Terpusat ini, kita bisa punya kesadaran kalau misalkan aku tuh adalah suatu bagian dari Indonesia, aku tuh adalah suatu bagian dari KM ITB, aku bersama teman-teman aku adalah bagian dari KM ITB, dan kita tuh bisa loh sama-sama memberikan hal-hal baik, memberikan perubahan-perubahan baik untuk Indonesia, KM ITB, atau bahkan dunia ke depannya gitu. Inspirasi berkontribusi untuk negeri ini, harapan itu bisa sama-sama kita miliki dengan mengikuti rangkaian dari KAT-ITB ini. Kalau di zaman dulu itu, kenapa sih sebenarnya aku tuh ikut kegiatan Diklat Terpusat ini? Jadi itu aku banyak banget nih dengar cerita dari kakak tingkat aku soal Diklat Terpusat. Ya mereka bilang kayak, oh itu bermanfaat itu Li, kayak kalau kamu jadi panitia OSKM, kamu harus ikut latihan Diklat Terpusat gitu kan. Juga ternyata setelah aku ketemu sama kating dari himpunan, mereka pun bilang kalau misalkan disarankan nih kalian untuk ikut latihan Diklat Terpusat, walaupun itu beda-beda lagi di setiap himpunan kalian masing-masingnya, nanti calon himpunan kalian ke depannya gitu istilahnya. Dan dari situ ketika aku jalanin, ternyata aku emang merasakan kayak, oh ternyata banyak banget hal-hal baru yang nggak pernah aku dapatkan sebelumnya. Ternyata aku tuh disitu bisa merasa kayak aku tuh adalah bagian dari sistem KM ITB ya gitu. Ternyata kayak aku tuh adalah bagian dari suatu komunitas yang lebih besar lagi. Dan ternyata aku tuh bisa merancang hal baru yang aku tuh nggak pernah tahu gitu, aku bisa lakukan gitu. Dan juga aku pun bisa ngeliat gitu kalau misalkan, oh ternyata ITB tuh bisa ya ngebuat suatu acara yang seperti ini, yang seasik ini gitu. Dan kayak bisa membuat aku tuh kenal juga sama banyak teman-teman baru lainnya, dan disitu aku merasa kayak aku sangat senang untuk bisa ikut rangkaian Diklat Terpusat. Kalau bicara apa yang aku dapetin dulu waktu di Dikpus ya, kalau misalnya bicara apa sih yang bisa gue dapetin ya, apakah gue bisa kerja di perusahaan Bonafit, apakah IPK gue bisa 4? Ya bisa ya dan bisa enggak. Kalau aku sih bukan IPK 4 enggak ya, cuman dapat teman yang bisa belajar bareng, yang akhirnya ngajarin kalau misalkan lagi bingung dan lain-lain. Jadi buat teman-teman ya yang kiranya pengen jadi garda terdepan OSKM, atau teman-teman yang mungkin pengen mulai nyusun plan kampusnya mungkin, atau plan hidupnya, roadmap hidupnya mau ngapain, teman-teman yang pengen lebih kenal sama dirinya, teman-teman yang mungkin pengen ketemu sama orang-orang di luar zona nyaman kalian, ketemu sama orang-orang yang mungkin akan jadi partner kalian setelah jadi alumni misalkan, atau yang sesimpel pengen membimbing adik-adiknya buat bisa jadi lebih baik dari diri kalian sendiri. Buat aku sih ini jadi pintu yang terbuka banget buat kalian mengisi. Jelas challenge-nya ada banyak, bahkan cerita-cerita aku nggak akan sama dengan cerita kalian, apalagi sekarang pun udah momennya segala hal jadi online. Jadi tapi ya nggak akan pernah sama memori itu dan kejadian itu, dan justru disitulah kalian harus ngisi, harus bikin itu jadi seru banget. Kalau pengalaman unik aku nih ketika mengikuti rangkaian Diklat Terpusat itu, jadi pernah nih sehari gitu istilahnya ketika Diklat Terpusat itu, jadi kalau udah beres itu dan ketika rangkaian itu ada tema-temanya gitu, itu sangat asik banget gitu di setiap harinya. Ada tokoh-tokoh kayak misalkan Niskala, ada Pumbaraya gitu. Itu tuh mereka tuh adalah kayak orang yang mungkin ngecek gitu sebenarnya kayak kita tuh udah sepaham apa sih setiap harinya tuh, kayak kita tuh udah berprogres sejauh apa dengan mengikuti Diklat Terpusat ini.
Di situ kadang ditanya kayak ke setiap pesertanya, salah satu peserta ditanya kayak apa yang udah kalian dapatkan, dan di situ kayak aku tuh pernah diincer lah sekali gitulah istilahnya oleh si kakak tingkat aku yang merupakan orang yang emang bagian dari si panitia KAT-nya itu. Dan kayak di situ aku kayak belum berani gitulah untuk banyak bicara, jadi tapi kayak akhirnya aku coba nih untuk paksakan diri. Dan dari situ kayak aku punya semangat, kayak rasa kayak oh ternyata aku tuh bisa ya untuk bilang apa yang aku pikirkan di depan orang-orang yang sebanyak itu istilahnya. Kalau bicara pengalaman apa sih yang dulu aku dapetin waktu di Dikpus, ya ada beberapa hal yang aku paling ingat ya, misalkan begadang-begadang cari toko yang masih buka buat ngumpulin spek, atau misalkan ngechatin teman-teman buat ngingetin kalau jam 7 pagi tuh harus kumpul di lapangan, atau misalkan kelabakan manage waktu biar bisa ngerjain tugas, praktikum, tapi juga aku dulu staf di kabinet sambil ngerjain tugas-tugas Dikpus. Ketemu sama teman-teman yang mungkin aku cuman pernah ketemu lagi atau ngobrol lagi pas menjelang wisuda, atau sebaliknya teman-teman yang jadi partner in crime yang bareng terus dari tingkat 1 sampai tingkat 5 selama di kampus. Buat aku sih banyak banget momen-momen seru yang aku akhirnya ingat. Dikpus adalah momen yang mewadahi semua fakultas, semua jurusan. Jadi beda mungkin ya sama kalau di himpunan yang lebih segmented, yang bakalan ketemunya cuma orang-orang itu aja lagi. Tapi di sini jadi tempat buat kalian ketemu sama banyak banget orang-orang yang akhirnya sampai udah lulus, sampai ngomongin isu KPK, sampai ngomongin isu pelegalan tambang tuh masih ngoceh aja bareng, masih ngobrol aja bareng. Dan salah satu pintu pertamanya ada di momen Dikpus gitu. Buat teman-teman semua, selamat menuju SKM, selamat jadi pengajar-pengajar, pendidik-pendidik pembangun bangsa yang ngajarin adik-adik yang baru akan masuk ke lingkungan baru ini. Oke, semoga bisa semakin kokoh dan pede gitu ya buat mengenal dunia kampusnya. Dan selamat datang di Dikpus. Kesan-pesan untuk kalian nih yang teman-teman yang mungkin masih bingung gitu untuk mau ikut Dikpus atau enggak. Jadi sebenarnya Dikpus itu tuh adalah rangkaian pendidikan yang seperti aku bilang tadi, dan di sini pada akhirnya balik lagi ke kalian nih, gimana cara kalian untuk memaknai si rangkaian kaderisasi awal terus ini, termasuk Dikpus di dalamnya. Apakah kalian serius untuk menjalaninya, apakah kalian bercanda atau semacamnya. Jadi kayak manfaat itu akan sangat beda-beda untuk setiap individu dari kaliannya. Ketika kalian benar-benar menjadi dan baik, kalian itu bisa mendapatkan hal-hal lain yang bahkan tidak kalian ekspektasikan sebelumnya gitu. Kalian itu bisa menemukan hal-hal lain ternyata bisa kalian dapatkan dengan mengikuti rangkaian kegiatan tersebut gitu. Namun kalau misalkan kalian memilih dengan main-main, kalian juga tidak akan mendapatkan manfaat tersebut. Jadi mungkin aku titipannya adalah kepada kalian, ketika nanti kalian memilih untuk mengikuti rangkaian kegiatan ini, tolong dimaksimalkan aja sebaik mungkin, sehingga dampaknya itu dan manfaatnya buat kalian itu bisa sebaik itu membuat kalian itu berkembang lebih jauh lagi. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kami selaku panitia KAT ITB 2021 menunggu kalian semua untuk bisa bergabung dalam seluruh rangkaian KAT ITB 2021, dan ayo sama-sama kita wujudkan suatu bentuk kaderisasi dan kita bisa juga yang mungkin tidak pernah bisa kita temukan di tempat lainnya lagi. Dan ayo kita sama-sama siapkan diri kita untuk menyambut adik-adik tingkat kita angkatan 2021. Terima kasih.